Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 12. Usai merasakan kenikmatan itu, Elang tumbang di atas Dara. Ia merebahkan kepala ke dada kekasihnya itu. Elang melemas untuk kali pertama dalam sepanjang karirnya menjadi Berondong Plus. Hal serupa juga terjadi pada Dara, tubuhnya sama lemasnya seperti sang kekasih. Elang dan Dara sama-sama tersengal-sengal. Hidung mereka kembang kempis, karena berusaha menarik oksigen lebih banyak. "Gimana rasanya, Rah?" tanya Elang. "Enak banget, El. Rasa sakitku bahkan sampai nggak terasa lagi," sahut Dara dengan suara seraknya. Elang tersenyum tipis, "Terus kamu mau lagi nggak?" "Emang boleh kalau mau lagi. Kamu nggak capek?" tanggap Dara. Elang menegakkan badannya, dia menatap Dara. "Rah, melakukan nikmat itu seperti naik gunung. Kalau ada apa-apa, jangan gengsi untuk kasih tahu sesuatu. Termasuk keinginan pengen ronde kedua," ucapnya. Dara tersenyum. "Kalau begitu, ayo kita lakukan lagi," pintanya. Elang terkekeh geli. "Iya, mau 10 ronde pun aku bersedia. Tapi kita istirahat dulu sejaman ya, soalnya aku mau ke kamar mandi sebentar," katanya. Mau buang ya?" tanya Dara. "Iya. Bentar ya," Elang segera mengenakan celana. Dara mengangguk, sementara Elang tampak beranjak memasuki toilet. Kini Dara sendirian, dia memutuskan untuk menghabiskan waktunya melihat-lihat sekeliling. Bersamaan dengan itu, terdengar suara bel pintu berbunyi. Dara sontak kaget, dia buru-buru mengenakan pakaian. Cewek itu juga memanggil Elang beberapa kali, sambil mengetuk pintu kamar mandi. "Kenapa, sayang?" tanya Elang. "Kayaknya ada yang datang tuh, gimana nih?" jawab Dara. "Benarkah? Bisakah kau cek dulu dari interkom?" ucap Elang. Ya sudah, Dara keluar dari kamar dan memeriksa kamera interkom. Di sana, dia melihat seorang wanita paruh baya memegangi sebuah wadah berisi kue. Melihat itu, Dara segera memberitahu Elang. Dara sendiri enggan membukakan pintu. Mengingat, dirinya tidak tinggal di apartemen Elang. Jika nekat, mungkin Elang dan Dara akan ketahuan berbuat nikmat. Apalagi, wanita parubaya yang datang terlihat seperti tetangga. "Kenapa kau nggak buka pintunya, Rah?" Elang akhirnya keluar dari kamar mandi. "Apa kau gila? Nanti apa yang akan dipikirkannya, saat melihat kau membawa cewek ke sini?" balas Dara yang merasa tak habis pikir. "Bilang aja kita main odong-odong di ranjang," sahut Elang santai. Gak lucu ya, cepat buka pintunya sana." Perintah Dara sembari mengambil baju Elang dari lemari, lalu dia lempar baju itu ke arah Elang. Elang bisa menangkap lemparan Dara dengan baik, dia bahkan tergelak. Selanjutnya Elang segera membuka pintu. Ternyata, wanita parubaya yang datang memang adalah tetangganya. Dia merupakan orang baru pindah ke lantai yang sama dengan Elang. Setelah menerima kue pemberian sang wanita parubaya, Elang menutup pintu. Ia meletakkan kue ke atas meja. "Ayo kita makan dulu. Kita isi tenaga dulu sebelum lanjut ronde selanjutnya," cetus Elang. Sok-sokan," komentar Dara seraya duduk ke sofa. "Apa kau mau minum sesuatu?" "Aku mau ke dapur untuk membuat minuman hangat," tawar Elang. "Buatkan aku teh deh," pinta Dara. Elang lantas beranjak ke dapur, dia membuat 2 cangkir teh untuk dirinya dan Dara. 1 jam lebih sudah terlewat. Elang dan Dara melakukan ronde kedua. Selama seharian, keduanya hanya sibuk beraktivitas di ranjang. Elang dan Dara bahkan tak tahu kalau puluhan panggilan diterima oleh ponsel mereka masing-masing. Waktu sudah menunjukkan sore hari, Elang dan Dara terlihat masih berada di ranjang. Kala itu, keduanya sama-sama terlelap akibat kelelahan mendaki ke puncak kenikmatan. Elang menjadi orang pertama yang terbangun. Dia langsung tersenyum saat melihat wajah Dara menyambutnya. Perlahan Elang kecup kening Dara, perasaannya untuk cewek itu benar-benar tulus.
Elang beranjak dari ranjang, dia mengambil celana pendek dan memakainya. Atensi Elang tertuju ke arah ponselnya yang menyala di atas nakas. Dia segera memeriksa ponsel tersebut. Elang melihat banyak sekali panggilan dan pesan dari Riley. Ada apa lagi ini? Keluh Elang sembari melirik Dara. Memastikan cewek itu masih tertidur atau tidak. Dara jelas masih tertidur lelap. Jadi Elang tak perlu cemas, dia segera membuka pesan dari Riley. Kau kemana saja? Ada sedikit masalah kecil, dan hanya kau yang bisa menyelesaikannya. Begitulah bunyi pesan dari Riley. Karena penasaran, Elang langsung menelepon Riley. Dia memilih bicara keluar dari kamar. Elang melangkah menuju balkon unit apartemennya. Akhirnya kau merespon juga. Kau kemana saja, hah? Aku kira kau dihabisi oleh mafia itu, tukas Riley dari seberang telepon. Mafia sialan. Harusnya aku tidak pernah menerima pelanggan seperti itu, komentar Elang. Masalah kecil apa yang sedang terjadi? Dan kenapa hanya aku yang bisa menyelesaikannya? Timpalnya. Ada keluhan dari pelanggan mengenai anggota kita. Dia sudah 2 kali memesan jasa di Special Friend, tapi katanya tidak pernah puas. Karena yang melayani dia sayur terongnya kurang gede, ungkap Riley. Lalu? Apa hubungannya denganku? Elang menuntut jawaban. Pelanggan itu pengen pesan anggota yang terongnya gede. Dan terongnya yang paling gede di antara yang lain, itu kau. Sahut Riley, dia mengetahui ukuran terong seluruh anggota Special Friend, karena pernah memakan semuanya. Elang berdecak, "Nggak deh. Abaikan saja pelanggan begitu. Lagian, masih banyak pelanggan yang berdatangan selain dia kan?" Tanggapnya. Ayolah, apa kau tidak sadar? Pelanggan kita berkurang tahu nggak? Itu semua, karena sampai sekarang kita belum punya anggota baru. Beberapa pelanggan setia udah banyak yang bosan, jelas Riley panjang lebar. Elang mendengus kasar, dia terdiam beberapa saat karena terpikirkan sesuatu. Kenapa diam saja? Tegur Riley. Aku punya usul, sebaiknya kita beristirahat dalam beberapa saat. Aku dan anggota lain, setidaknya dibiarkan fokus mengurus urusan pribadi. Cuy, bilang saja kalau kau yang ingin istirahat, iya kan? Boleh kan? Mau sampai kapan? Entahlah, mungkin beberapa minggu. Jujur saja, akhir-akhir ini aku merasa, kau mulai kurang berhasrat dengan kinerjamu. Apa kau ingin berhenti melakukan pekerjaan ini? Tanya Riley. Sebagai teman dekat, dia sangat tahu bagaimana Elang. Sebenarnya aku terpikirkan tentang itu. Tapi di sisi lain, aku juga butuh uang untuk hidup dan pendidikan, ungkap Elang. Pikirkanlah baik-baik, kalau mau berhenti jangan setengah-setengah. Sebelum berhenti, setidaknya kau harus membantuku merekrut anggota baru. Tentu saja, aku akan mencoba mencarinya. Mencari apa? Dara tiba-tiba muncul dari belakang. Elang dibuat kaget sekali olehnya, buru-buru cowok itu mematikan telepon. Enggak. Bukan apa-apa, sejak kapan kau bangun? Tanya Elang. Baru aja, aku kira kau pergi tinggalin aku. Setelah dicari, ternyata di sini. Dara mendekati Elang, dia tampak mengenakan dressnya lagi. Namun di balik dress itu, dia tak mengenakan apapun. Elang bisa melihat dengan jelas ujung si kembar yang mencuat di kain. Kau nggak pakai kacamata ya? Tanya Elang, seraya melingkarkan tangannya ke pinggang Dara. Iya, kenapa? Ngiler ya? Balas Dara yang sudah tak malu-malu lagi. Banget. Elang menarik Dara lebih dekat, kemudian dipagutnya bibir cewek itu. Sambil mencium Dara, tangan Elang dengan sendirinya beraksi. Udah, kita ada di luar nanti ada yang lihat, kata Dara sembari menjauhkan tangan Elang dari dadanya. Tenang aja, di sini kita aman kok. Paling yang lihat burung, tanggap Elang. Burung kamu kali. Balas Dara sembari masuk ke apartemen. Elang tergelak, dia menyusul Dara masuk ke dalam. Idih. Kenapa malah nyebut burung aku coba, bilang aja kamu suka sama burung aku, tukasnya. Dara tak menanggapi, dia tampak sibuk memeriksa ponsel.
Dirinya menemukan banyak sekali panggilan tak terjawab, dan juga pesan dari Amanda serta orang tuanya. Rah, mama kamu mau ke sini cari kamu. Gimana nih? Aku harus bilang apa? Kamu di mana sih? Kenapa telepon dan pesanku nggak dibalas? Ini genting, Rah. Please. Pupil mata Dara membesar saat membaca pesan dari Amanda tersebut. Dia harus pergi ke rumah Amanda sebelum ibunya lebih dulu ke sana. Aku kayaknya harus pulang sekarang. Seru Dara, yang langsung berlari ke kamar untuk mengambil pakaian yang tersisa. Dia terpaksa berlari pelan, karena intinya masih terasa perih, terutama saat dirinya harus melangkah. Kenapa buru-buru? Apa ada masalah? Tanya Elang. Nanti aku akan cerita, yang terpenting aku harus cepat sekarang. Sahut Dara, yang telah mengenakan kacamata dan segitiga berkaret, ia juga tak lupa membawa tasnya. Mau aku anterin? Tawar Elang. Gak usah. Lagian motor kamu kan ada di rumahku, jawab Dara. Oh iya, kau benar. Elang memegangi tengkuknya tanpa alasan. Nanti aku akan suruh orang untuk mengantarkan motormu, kata Dara. Dia segera berlalu pergi, lalu menghilang di telan pintu. Elang tak bisa melakukan apapun selain membiarkan Dara pergi. Dia melangkah masuk ke kamar untuk beres-beres. Tempat pertama yang dibereskan Elang adalah ranjang. Mengingat, tempat itu sangat berantakan sekali. Sprei bahkan dibuat lepas dari kasur akibat pertempuran sengit Elang dan Dara. Elang tertawa, menyaksikan hasil perbuatannya dan sang kekasih. Selain sprei yang berantakan, dia melihat banyak noda cairan bening. Elang dibuat kaget saat menemukan noda saus juga ada di sana. Nafas panjang dihela oleh Elang. Dia yakin, saus itu adalah milik Dara. Dirinya tiba-tiba kembali galau memikirkan cewek itu, rasa bersalah mendominasi sanubarinya. Apa sebaiknya aku berhenti saja demi Dara? Gumam Elang, sembari mengambil sprei dan selimutnya untuk dicuci. Setelah memasukkan sprei dan selimut ke mesin cuci, Elang duduk dan menyalakan laptop. Dia membuat iklan anonim untuk merekrut anggota baru di Special Friend. Semoga saja ini berhasil. Dengan begitu, mungkin aku bisa pensiun, harap Elang. Dia sudah membayangkan kehidupan bahagianya bersama Dara, dan berekspektasi itu akan terjadi. Sekarang Elang hanya perlu menunggu. Dia memanfaatkan waktu untuk membersihkan diri dan bersantai. Lagi pula, motornya masih belum dikembalikan oleh Dara. Di sisi lain, Dara baru saja sampai di rumah Amanda. Ketika keluar dari mobil, dia langsung berlari masuk. Dara terlihat sesekali memegangi intinya yang masih agak nyeri. Dara! Seru Amanda saat menyaksikan kedatangan Dara. Gimana? Mama aku belum datang kan? Tanya Dara. Untungnya belum. Kayaknya bentar lagi dia sampai, sahut Amanda. Dara mendengus lega, ia duduk menghempas ke sofa. Namun saat dirinya tersentak, rasa nyeri yang kuat otomatis muncul. Au! Rintih Dara yang refleks memegangi area kewanitaannya lagi. Kau kenapa, Rah? Nyeri haid? Tanya Amanda heran. Dara yang tadinya menampakkan ekspresi kesakitan, perlahan berubah menjadi senyuman. Dia merasa menang, karena cowok yang disukai Amanda, sudah sepenuhnya jadi miliknya. Aku udah nggak perawan, ungkap Dara. Apa? Kau serius? Amanda membulatkan mata. Iya. Kalau enggak, ngapain dari tadi aku kesakitan sama inti aku, kata Dara sembari menyandarkan diri ke sofa. Dia mendongakkan kepala. Sakit, tapi enak banget, tambahnya. Amanda perlahan ikut duduk ke sofa. Sama siapa kau melakukannya? Jangan bilang, kau balikan sama pacar nggak jelasmu itu. Tukasnya. Emang sama dia, sahut Dara. Apa? Berarti kalian balikan terus melakukan itu? Iya, sekarang kami tambah mesra. Kalian pakai pengaman nggak? Tukas Amanda. Pertamanya enggak. Tapi pas ronde selanjutnya baru pakai, jawab Dara antusias. Jujur ya, sekarang aku jadi makin sayang sama cowokku, sambungnya. Dara senyum-senyum sendiri, sambil mengingat bagaimana Elang menggempurnyanya seharian ini.
Di matanya, kekasihnya itu semakin keren. Dara benar-benar telah dibuat tergila-gila oleh Elang. Jangan terlalu sayang, Ra. Nanti takutnya kamu sakit hati, apalagi kan cowokmu itu masih nggak jelas. Buktinya sampai sekarang, kau belum kenalin aku sama dia, balas Amanda. Kau udah kenal kok? Sahut Dara sembari tersenyum miring. Hah? Kapan? Amanda sontak bingung. Dia? Belum sempat Dara bicara, ibunya datang. Dia bergegas menghampiri sang ibu. Kau kemana saja? Kenapa telepon mama sama papa nggak diangkat? Terus, kami juga nggak kunjung bisa ngajak kau bicara lewat telepon Amanda. Kami cemas tahu nggak, Ra? Kami pikir kau hilang. Omel Tania. Maaf, Mam. Aku ketiduran pas mama telepon, kilah Dara. Tidur? Tapi pas mama telepon tadi kata Amanda kau di kamar mandi? Tania menyipitkan matanya, menatap curiga sang putri. Bersambung.